warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita bermain dulu sebentar ya untuk menumbuhkan rasa semangat dan fokus kalian pada pembelajaran nanti. Oke, kita mulai ya. Ketika ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ketika ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Nah, ketika ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Paham? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, sore, pagi, sore. Ya, udah cukup ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapakah yang tadi pagi melaksanakan sholat berjamaah subuh bersama? Saya Bu. Ya, Zulfa. Ada yang ini melaksanakan sholat subuh bersama keluarga atau di masjid? Saya Bu. Ya, di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Ya, bagus sekali. Masya Allah sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ibu akan bertanya pada kalian, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu? Saya Bu. Ya, Salat yang dilakukan bersama-sama. sholat yang dilakukan bersama-sama. Ya, benar. Adakah jawaban yang lain? Saya Bu. Ya. Salat yang dipimpin oleh imam dan diikuti makmum. Oh iya, bagus, pintar. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan adanya imam dan makmum. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian sholat berjamaah secara bahasa berarti kumpulan atau kelompok, dan secara istilah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, di mana salah seorang bertindak sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum atau pengikut. Nah, syarat syah sholat berjamaah itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya imam. Jadi sholat berjamaah itu harus ada imamnya atau ada pemimpinnya. Yang kedua adalah adanya makmum. Nah, ketika dikatakan sholat berjamaah itu adanya imam dan makmum, itu baru bisa dikatakan sholat berjamaah. Yang ketiga, dikerjakan dalam satu tempat. Nah, jadi antara imam dan makmum itu harus berada dalam satu tempat. Seumpamanya ini ya, sholatnya di masjid. Nah, imam dan makmum itu harus berada satu tempat, yaitu sama-sama di masjid. Nggak boleh kok kalau imamnya di masjid itu terus makmumnya di rumah apa di luar masjid, itu nggak boleh berat. Jadi harus satu lingkup di masjid. Terus yang keempat, makmum berniat mengikuti imam saat sholat, saat takbiratul ihram. Nah, itu maksudnya makmum itu harus mengikuti imam saat takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram itu ketika Allahu Akbar itu makmum harus mengikuti imam. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya sama-sama sholat zuhur. Jadi kalau imam sholat zuhur, makmumnya juga harus sholat zuhur. Yang keenam, makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi makmumnya itu harus tidak boleh mendahului imam. Jadinya makmum dulu baru imam. Antara gerakannya dan bacaannya tidak boleh mendahului imam. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu
kriteria menjadi imam. Yang pertama, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi kriteria menjadi imam itu orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, lebih fasih dan lebih mengerti tajwid. Yang kedua, orang yang paling paham tentang ilmu agama. Pokoknya orang yang paling paham tentang ilmu agama di sini, seperti halnya kiai itu kan paham ya tentang agama ya. Nomor 3, orang yang paling dulu berhijrah atau paling tua usianya. Nah ini seumpamanya ya, Zulfa sama Nisfa itu tuaan. Si Nisfa umurnya 9 tahun, nah Zulfa umurnya masih 2 tahun gitu seumpamanya ya. Jadi kan nanti otomatis sekolahnya duluan sih. Duluan tahu seperti ilmu agama, seperti tata cara sholat. Nah itu yang wajib menjadi imam itu yang nisfa, dia kan yang lebih paham dan lebih tua gitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makmum. Dalam sholat berjamaah, makmum dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Saya Bu. Iya. Orang yang sedang melakukan sholat berjamaah di masjid dan orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Dalam sholat berjamaah itu makmum dibagi menjadi 2 kategori, yaitu makmum mu'afik dan makmum masbuk. Makmum mu'afik itu makmum yang mengikuti sholat berjamaah dari awal bersama imam atau masih sempat membaca surat Al-Fatihah secara sempurna. Itu makmum mu'afik. Nah yang kedua yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang. Terlambat datang ketika itu ia langsung takbiratul ihram dan mengikuti posisi imam. Nah makmum masbuk itu seperti halnya ketinggalan sholat berjamaah, itu yang dinamakan makmum masbuk. Ketika itu dia langsung takbiratul ihram, langsung mengikuti posisi imam, walaupun posisi imam itu lagi duduk, lagi sujud, itu langsung diikuti, itu makmum masbuk. Nah yang selanjutnya adalah ketentuan syaf. Syaf itu adalah barisan sholat ketika sholat berjamaah. Yang pertama yaitu safnya laki-laki itu terbaik untuk laki-laki adalah yang paling depan. Jadi saf yang paling utama untuk laki-laki itu berada di depan, dan yang kedua adalah saf untuk wanita. Saf untuk wanita itu yang terbaik adalah di belakang ketika sholat berjamaahnya itu dilaksanakan bareng, dilaksanakan bersama-sama bersama laki-laki, itu yang paling utamanya perempuan itu di belakang. Untuk yang selanjutnya yaitu keutamaan sholat berjamaah. Nah ini keutamaannya. Yang pertama, pahala dilipat gandakan, mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Jadinya pahalanya itu dilipat gandakan. Ketika sholat sendirian itu 1, tetapi sholat berjamaah itu 27, jadi dilipat gandakan. Yang kedua, menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Nah, setiap langkah kalian menuju ke masjid itu menghapus 1 dosa dan meningkatkan 1 derajat. Yang ketiga, didoakan malaikat. Itu keutamaannya sholat berjamaah itu didoakan malaikat. Orang yang menunggu sholat dan tetap di syafnya akan didoakan ampun oleh malaikat. Yang keempat yaitu menumbuhkan silaturahmi. Nah jadi ini penting. Sholat berjamaah itu menumbuhkan silaturahmi karena kan dilaksanakan bersama-sama, entah itu di masjid, di keluarga. Jadi kan bisa berkumpul, menumbuhkan silaturahmi, mempererat rasa persaudaraan dan kesetaraan antar sesama muslim tanpa memandang status sosial. Nah sekarang ya, Ibu akan kasih tahu gambar.
Coba diperhatikan gambar ini. Nih. Ini ya. Coba, apa yang kalian pahami dari gambar ini? Apa? Di sini ada orang yang sedang berangkat akan menunaikan sholat berjamaah dan ada yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke, bisa dipahami ini. Suasananya gimana ketika ini berangkat sholat berjamaah? Ramai dan menyenangkan. Ya, ramai dan menyenangkan. Bisa berkumpul teman, tetangga, jadinya ramai dan menyenangkan. Terus ini yang berada di depan, ini dinamakan apa? Imam. Imam. Yang berada di belakang? Makmum. Iya, makmum. Nah, sekarang coba kalian bayangkan ketika azan itu berkumandang, lalu banyak umat Islam berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah. Bagaimana suasananya? Ramai dan menyenangkan. Banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga. Terus sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran saat ini? Ya, Ibu simpulkan ya. Kesimpulannya yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan teman dan makmum, dan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dan memiliki banyak keutamaan. Oke, baik, sudah. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang setelah mengetahui keutamaan sholat berjamaah, apakah kalian siap untuk rajin selalu melaksanakan sholat berjamaah? Siap? Siap. Alhamdulillah, baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan untuk pertemuan selanjutnya semoga kita diberi panjang umur dan sehat selalu. Amin. Amin.